Salam sehat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Elisa. Kita lanjut materi IPA kita, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Komponen lingkungan. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup atau organisme, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik atau organisme mikroskopis. Komponen abiotik terdiri dari benda mati, seperti udara, tanah, air, cahaya, dan sebagainya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya atau habitatnya. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Di dalam habitat juga terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, serta melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Contoh rantai makanan. Kita mulai dari produsen, yaitu biasanya tumbuhan, di sini adalah rumput, dimakan oleh belalang sebagai konsumen primer. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen sekunder. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen final. Elang mati mengurai menjadi dekomposer atau fungi. Jaring-jaring makanan, yaitu terdiri dari beberapa rantai makanan. Seperti contoh, produsennya adalah tumbuhan, dimakan oleh kelinci, dimakan oleh tikus, dimakan oleh burung pemakan biji, dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh laba-laba. Laba-laba bisa dimakan oleh ular, bisa dimakan oleh burung pemakan serangga. Tikus bisa dimakan oleh elang, bisa dimakan oleh rubah. Kelinci bisa dimakan oleh rubah, bisa dimakan oleh elang. Burung pemakan biji itu bisa dimakan ular, bisa dimakan elang, bisa dimakan rubah. Begitulah proses jaring-jaring makanan. Piramida makanan, yaitu terdiri dari tropik 1 yang disebut juga dengan produsen, itu biasanya adalah tumbuhan. Tropik 2 yang disebut konsumen 1, bisa contohnya ulat, belalang, tikus. Tropik 3 disebut juga konsumen kedua, yaitu contohnya ayam, katak. Tropik 4 yaitu disebut juga konsumen 3 atau puncak, itu bisa ular, bisa juga dengan elang. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi biologi antara dua atau lebih spesies yang saling menguntungkan. Contoh, bunga dan kupu-kupu, bunga dengan lebah, dan lain-lain. Simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh, ikan hiu dan remora, katak dan pepohonan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan memberi kerugian pada pihak lain atau inang. Contohnya nyamuk dengan manusia, kutu rambut dari manusia. Sekianlah materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu sekalian dan terima kasih.
Ibu ingatkan, tetaplah kita hidup dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Terima kasih.